Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisha Rosi Pratiwi dan di sini saya akan membahas terkait pemilihan bahasa atau campur kode pada pidato mantan presiden ketujuh kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi setelah saya mengamati berbagai macam pidato yang telah dilakukan oleh beliau, saya menemukan bahwasannya beliau tidak terbiasa melakukan multibahasa maupun campur kode di dalam pidatonya. Jadi apabila beliau sedang berada di forum nasional, beliau biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari awal hingga akhir. Kemudian apabila beliau ada di forum internasional, maka beliau akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari beberapa pidato yang saya simak, saya menemukan bahwasannya beliau hanya menambahkan salam pembuka yang lumayan menggabungkan beberapa budaya seperti Assalamualaikum, salam kebajikan, kemudian namo budaya, Om Swastiastu, seperti itu. Sedangkan untuk isi pidatonya, beliau tidak menambahkan bahasa-bahasa lain, melainkan hanya fokus kepada satu bahasa tujuan. Sekian, terima kasih. Aspek selanjutnya yang akan dianalisis adalah aspek pemberian kata pada pidato mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Pada pidato Bapak Jokowi sendiri itu sudah menunjukkan karakter yang khas dari dirinya sebagai seorang komunikator publik, di mana bahasa yang digunakan itu sederhana dan juga komunikatif, tetapi tetap menjaga kesan formal sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang pemimpin. Nah, diksi yang digunakan tidak terlalu berbelit, cukup sederhana, juga langsung mencapai pada inti pesan yang hendak disampaikan. Nah, kemudian pilihan kata yang digunakan itu melibatkan emosi positif dan juga rasa nasionalisme yang kuat. Nah, secara psikolinguistik, diksi-diksi yang digunakan oleh Bapak Jokowi pada pidato ini berfungsi untuk menyentuh aspek afektif dari audiens atau pendengarnya. Nah, selain itu juga penggunaan kata sapaan dalam pidato seperti yang saya hormati, yang saya muliakan gitu ya. Nah, itu kan bahwa ada kesadaran sosial dan juga sopan santun yang khas dari budaya Indonesia gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk strategi dari psikolinguistik yang dimana bahasa ini menjaga hubungan harmonis antara seorang pembicara dengan seorang pendengar. Nah, dalam pidato ini juga Bapak Jokowi tidak hanya berperan sebagai seorang presiden, tetapi juga berperan sebagai bagian dari masyarakat yang menghargai audiens sesamanya, yaitu sesama antara manusia dengan manusia gitu. Jadi orientasinya itu horizontal dan bukan otoriter. Nah, menariknya juga bahwa Bapak Jokowi ini menggunakan banyak diksi yang sifatnya itu ajakan gitu, motivatif. Dan dari sisi psikolinguistik ya, penggunaan bahasa seperti ini menunjukkan bahwa kepribadiannya dinamis, terus juga berorientasi pada kemajuan. Itu tidak hanya menyampaikan informasi semata, tetapi juga membentuk mental frame optimistis di benaknya si pendengar gitu. Nah, secara keseluruhan pilihan kata yang digunakan oleh Bapak Jokowi dalam pidatonya ini menggambarkan bagaimana pola pikir yang sederhana tetapi tetap strategis gitu, emosional dan nasionalistis. Nah, beliau bukan bahasa formal dengan keanekaragaman, keakraban rakyat gitu. Dari kacamata psikolinguistik, diksi-diksi yang beliau gunakan tidak hanya sebagai penyampaian makna denotatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial dan juga emosional yang kuat antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana gerak tubuh dari Bapak Presiden Joko Widodo saat beliau menyampaikan pidato. Dalam video pidato Presiden Joko Widodo di acara Gelar Batik Nusantara 2023,
Cara beliau bergerak dan menunjukkan ekspresi tubuh terlihat cukup alami dan konsisten. Pandangan mata beliau tidak hanya mengarah kepada satu titik, tetapi sesekali melihat ke kanan dan ke kiri untuk menyapa audiens. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ia ingin terhubung dengan semua orang yang hadir. Ketika ia menunduk sebentar untuk membaca naskah, ia langsung kembali mengangkat pandangan ke arah audiens, yang berarti ia ingin tetap menjaga perhatian dan hubungan dengan pendengar. Selanjutnya gerakan tangan. Tangan beliau tampak sederhana dan tidak terlalu berlebihan. Telapak tangan sering terbuka saat ia mengucapkan terima kasih atau menyebut kata-kata seperti kita dan bersama. Gerakan tangan seperti ini tuh biasanya menunjukkan sikap terbuka, tulus, dan ingin mengajak audiens merasa ikut terlibat dalam pesan yang ingin ia sampaikan. Setiap gerakan tangan muncul pada saat ia sedang menekankan poin-poin tertentu, sehingga membantu audiens ini lebih memahami inti pesannya itu seperti apa. Selanjutnya untuk posisi kepala Presiden Jokowi juga cukup stabil dan juga tegak, memberi kesan percaya diri dan tenang. Sesekali ia mengangguk kecil ketika menyampaikan ucapan terima kasih atau penegasan, yang bisa diartikan sebagai cara untuk menunjukkan persetujuan dan kedekatan dengan audiens. Nah, saat ia melihat ke naskah, kepalanya sedikit menunduk tetapi tidak terlalu lama, cukup untuk mengecek teks lalu kembali lagi fokus ke pendengar. Nah, ekspresi wajah beliau itu cenderung ramah dan juga santai dalam pembawaannya. Saat membuka pidato atau menyampaikan rasa terima kasih, terlihat senyum kecil yang membuat suasana lebih hangat. Namun, ketika masuk ke bagian yang lebih serius, raut wajahnya sedikit lebih tegas, terutama pada bagian mata. Perubahan ekspresi seperti ini membantu audiens untuk membedakan bagian mana yang harus lebih diperhatikan. Nah, secara keseluruhan, gerakan tubuh atau ekspresi dan cara Bapak Jokowi menyampaikan pidatonya terlihat saling mendukung gitu. Nah, cara ia melihat audiens, menggerakkan tangan, menundukkan kepala, dan menampilkan ekspresi wajah, semuanya tuh membuat pidatonya lebih jelas dan mudah dipahami, sekaligus membuat audiens tuh merasa nyaman untuk mendengarkan. Nah, dari sisi neurolinguistik, gerak tubuh yang selaras dengan kata-kata seperti ini tuh membantu pesan lebih mudah untuk diterima, karena tubuh dan ucapan bekerja bersama menyampaikan makna yang ingin disampaikan. Sekian, terima kasih. Dari segi intonasi, secara umum Jokowi cenderung menurun naik ringan saat menyapa dan memperkenalkan diri, lalu menjadi lebih datar saat menyampaikan fakta. Nah, saat menyebut nama-nama penting seperti presiden, wakil presiden, dan ketua lembaga, intonasinya agak lebih tinggi atau dengan jeda yang agak panjang untuk memberi ruang penghormatan dan memperjelas siapa yang dimaksud. Kemudian intonasi ketika mencapai bagian ajakan atau seruan, misalnya seperti yang ada di dalam video itu, mari kita menyambut pesta demokrasi pemilu 2024. Nah, itu agak sedikit naik di akhir kalimat, sehingga memberi kesan dorongan atau antusiasme ringan. Kemudian dilihat dari tempo pembicaraan cukup mendarat, bukan terlalu cepat sehingga dapat sulit dipahami, juga bukan sangat lambat sehingga berasa bertele-tele. Nah, di bagian pembukaan tempo agak lambat karena banyak sapaan dan penyambutan pejabat, memberi waktu pendengar untuk menangkap siapa-siapa yang disebut. Nah, ketika masuk ke inti pidato, misalnya seperti capaian ekonomi dan visi pengembangan dan pembangunan, tempo sedikit naik, namun tetap jelas dan tidak terburu-buru. Nah, saat bagian ajakan atau seruan, itu tempo yang dilakukan saat pembicaraan Pak Jokowi ini cenderung stabil namun terasa lebih sedikit ringan, yang membantu menjaga perhatian audiens. Nah, dari segi penekanan kata, Jokowi sering menekankan kata kunci dengan cara jeda sejenak sebelum atau sesudah, atau dengan sedikit pengulangan, contoh seperti kerja keras dan gotong royong bangsa ini berhasil. Nah, ia juga memberi perkenanan pada kata kumpulan yang bersifat kebangsaan atau ideologis, seperti ideologi Pancasila, persatuan, kesejahteraan rakyat, berduduk sejajar. Nah, kata-kata ini juga muncul dengan nada yang agak lebih penuh atau dengan sedikit absen suara yang naik ketika mulai dan kemudian kembali normal.
Nah, dalam bagian ajakan, penekanan muncul pada kata kita. Nah, kita siap bekerja sama, kita ingin. Nah, contohnya seperti itu yang ada di dalam video. Nah, penggunaan kata kita itu berulang yang memberi inklusivitas dan juga menekankan bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi rakyat bersama gitu.